dari kultum-kultum saya yang sebelumnya menerangkan tempat yang luar biasa bagi saya, itu masjid. Dan sekarang saya akan menerangkan tentang suatu kewajiban bagi kita yang kita lakukan 5 waktu, yaitu sholat. Jadi untuk melengkapi kultum sebelumnya yang menerangkan tentang masjid gitu, biar tidak cicing masjid, ai sholat nah hente gitu kan ya. Sekarang insya Allah pada malam hari ini saya akan menerangkan tentang sholat. Sholat, kenapa disebut sholat? Sholat berasal dari kata silah, yaitu ikatan yang kuat. Jadi ketika seseorang konsisten melakukan sholat, lalu ia melaksanakan sholatnya dengan benar, maka kata Allah dalam Quran surah keempat ayat 103, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Sadaqallah. Kalau sholat seseorang benar dilakukan, maka pasca sholat dia akan tersambung dengan Allah dalam semua aktivitasnya. Mau dia saat berjalan, saat berdiri, saat duduk, dan saat berbaring pun itu akan tersambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dalam bahasa kita, orang-orang kalau udah nyambung dengan Allah, mengerjakan apapun pasti akan terjaga. Kalau sholatnya benar, pasti jadi baik, kata Quran. Kenapa kita harus sholat? Salah satu kemuliaan yang selalu kita inginkan yaitu hayya 'alas shalah. Jadi yaitu kebahagiaan, kesuksesan, kemenangan. Jadi dalam sholat itu adalah ada apa? Ada kebahagiaan. Khususnya bagi kita, seorang penghafal Al-Quran, yang apabila kita menginginkan hafalan kita lancar, saat setoran kita lancar, lalu kita bisa mentadaburi serta menghayati Al-Quran dengan nikmat gitu. Saat sholat, maka saat sholat kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada saat sholat kita manfaatkan waktu tersebut untuk meminta apa yang kita inginkan. Mari gitu, kita tidak perbaiki kualitas ibadah kita, terutama kualitas ibadah sholat kita. Terus kita harus lalu kita berlomba-lomba dalam memperbaiki kualitas ibadah sholat kita. Kalau melihat saf pertama kosong gitu, kita buru-buru untuk menempatinya gitu. Karena ada hadis, lau ya'lamun nasu ma fin nida wa safil awal tsumma lam yajidu illa ayastahimu alai lastahamu. Seandainya manusia tahu apa yang ada di dalam adzan dan saf pertama, kemudian mereka tidak mendapatkan sesuatu tersebut kecuali dengan undian, maka mereka akan melakukan undian tersebut. Jadi begitu luar biasanya saf pertama, apabila kita melewatkan saf tersebut, sungguh sangat kita merugi gitu. Jadi apabila kita melihat saf pertama kosong, apalagi kalian di waktu subuh, saya perhatikan kenapa saf kedua yang terutama untuk dipenuhi. Padahal sudah jelas dalam hadisnya, saf pertama itu sangat sungguh luar biasa. Bayangkan kalau tidak ada undian, pasti akan saling membunuh untuk mendapatkan saf tersebut. Betul tidak? Begitu. Nah, lalu ada kalimat dari sebuah video yang saya tonton dari YouTube. Sholat itu adalah sesuatu yang diajarkan kepada kita dari kecil, tetapi kita suka menganggap sholat itu sesuatu yang kecil. Sholat mah gampang. Sholat mah bisa. Sholat mah gimana gitu. Tetapi ternyata sholat kita masih banyak yang bermasalah, masih banyak yang perlu kita perbaiki, sehingga banyak masalah pun yang kita hadapi itu belum teruraikan. Nah, mari kita sama-sama untuk memperbaiki kualitas ibadah kita, kualitas ibadah sholat kita, yang mana dari sholat tersebut akan menimbulkan kebaikan-kebaikan pada kita dan memperbaiki kualitas hidup kita. Mari kita perbaiki ibadah sholat kita dengan pelan-pelan, dengan istiqomah, dan semoga dari sholat tersebut kita menjadi hamba yang terbaik.